Perkenalkan, saya Aura Ardana Novia, kelas 2D dengan NIM 138. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Anda mengevaluasi efektif tafsir Tarbawi dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengamatan ajaran Islam murid? Jawabannya yang pertama yaitu menurut Al-Ghazali, arti evaluasi secara etimologis ialah muhasabah berasal dari kata hasiba yang berarti menghitung atau hasaba yang berarti memperkirakan. Dengan demikian, secara harfiah, evaluasi pendidikan at-takdir atau at-tarbawi dapat diartikan sebagai penilaian dengan bidang pendidikan atau penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan dan sebagai cara menilai hasil akhir dari proses pendidikan. Di dalam Al-Quran terdapat istilah tertentu yang mengarah pada makna evaluasi. Istilah tersebut yang pertama yaitu al-hisab, memiliki makna menghitung, menafsirkan, mengira. Yang kedua al-bala, memiliki makna cobaan atau ujian. Yang ketiga al-imtihan, berarti ujian yang berasal dari kata mihnah. Yang keempat yaitu al-ihtibar, berarti ujian, berarti makna cobaan atau bala. Orang Arab sering menggunakan makna kata ujian dengan sebutan ikhtibar. Di lembaga pendidikan bahasa Arab menggunakan istilah evaluasi dengan kata ikhtibar. Jadi, evaluasi pendidikan Islam dapat diartikan sebagai kegiatan penilaian terhadap tingkah laku peserta didik dari keseluruhan aspek mental, psikologis, dan spiritual religius dalam pendidikan Islam. Dalam hal ini tentunya yang menjadi tolak ukur adalah Al-Quran dan hadis. Dengan pelaksanaan evaluasi ini bukan hanya pendidik tetapi juga keseluruhan aspek atau unsur pendidikan Islam. Yang pertanyaan kedua yaitu apakah tantangan dan peluang menggunakan teknologi digital dalam tafsir Tarbawi dan bagaimana cara mengaplikasikannya dalam proses pembelajaran. Cara mengaplikasikannya dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu tantangan penyebaran hadis Tarbawi yang tidak terverifikasi dan berpotensi palsu karena akses mudah di era digital yang dapat menyebabkan pemahaman keliru dan penyalahgunaan nilai pendidikan akhlak. Yang kedua, interpretasi hadis yang menjadi subjek perdebatan dan konflik karena setiap individu bisa menyampaikan pendapatnya secara bebas di media digital sehingga pesan asli hadis bisa terdistorsi. Yang ketiga, resiko distraksi digital seperti media sosial dan permainan online yang mengurangi konsentrasi dalam pembelajaran dan praktik akhlak. Kemudian dan kecepatan akses tafsir Tarbawi melalui aplikasi, situs web, dan media sosial memungkinkan pembelajaran lebih mudah dan luas. Yang kedua, fitur interaktif seperti pencarian ayat, terjemah berbagai bahasa, dan akses ke tafsir kontemporer dan klasik yang memperkaya pemahaman. Yang ketiga, penggunaan multimedia seperti video, podcast, dan platform YouTube, forum diskusi, grup media sosial untuk memperjelas makna dan menghubungkan tafsir dengan konteks masa kini, terutama bagi generasi muslim. Yang ketiga, memudahkan kolaborasi antara ulama, pendidik, dan masyarakat untuk memastikan penyebaran hadis dan tafsir yang sahih dan terverifikasi. Cara mengaplikasikannya, yang pertama yaitu memanfaatkan aplikasi tafsir digital dan platform multimedia untuk memberikan akses belajar yang mudah dan menarik bagi siswa. Yang kedua, menggunakan forum diskusi dan grup media sosial sebagai sarana interaktif untuk bertanya, berdiskusi, dan memperdalam pemahaman tafsir dan hadis Tarbawi. Yang ketiga, mengedukasi siswa tentang pentingnya verifikasi sumber dan kritis terhadap informasi yang diperoleh dari media sosial. Yang keempat, integrasi teknologi digital dengan bimbingan langsung dari utama, yaitu guru yang berkompeten untuk menjaga keaslian dan ketepatan tafsir.
Yang terakhir yaitu mengelola waktu dan penggunaan teknologi yang tidak mengganggu konsentrasi dengan fokus dalam pembelajaran akhlak. Nah, soal ketiga yaitu jelaskan maksud dari teks tafsir Al-Maraghi berikut yang menafsirkan surah Ali Imran ayat 164. Tafsir surah Al-Imran ayat 164 menurut Al-Maraghi menjelaskan bahwasanya Allah telah memberikan karunia besar kepada orang-orang beriman dengan mengutus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yaitu Nabi Muhammad SAW. Rasul ini membicarakan ayat-ayat Allah, mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan kitab serta al-hikmah, meskipun sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Penjelasan lebih detail, mana kata ini berarti memberikan karunia atau anugerah. Dalam konteks ini, Allah memberikan anugerah yang sangat besar kepada umat Islam dengan mengutus seorang Nabi Muhammad, Rasul dari kalangan mereka sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad berasal dari bangsa Arab, yang mana umat Islam pada saat itu adalah bagian dari bangsa tersebut. Ini menjadi bentuk penghormatan bagi bangsa Arab karena Rasul terakhir diutus di tengah-tengah mereka. Membacakan ayat-ayat Allah, Nabi Muhammad menyampaikan wahyu Allah kepada umat manusia baik dalam bentuk Al-Quran maupun sunnahnya. Mensucikan jiwa, Nabi Muhammad membimbing umatnya untuk membersihkan diri dari akhlak tercela dan menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Kesesatan yang nyata. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab berada dalam kebodohan dan kesesatan. Ayat ini menyoroti betapa besar perubahan yang dibawa oleh umat Islam. Secara keseluruhan, ayat ini menekankan bahwa kehadiran Nabi Muhammad adalah rahmat dan karunia bagi umat Islam karena beliau membawa petunjuk yang menyelamatkan dari kesesatan dan membimbing mereka menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.